Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber. Tertua di semesta. Kita alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita live streaming ya. Ini judulnya dari majalah Tempo ya. Pejabat kepala daerah Prabowo Gibran. Manuver pejabat kepala daerah menangkan Prabowo Gibran. Kata Tempo ini para pejabat kepala daerah ikut bermanuver menangkan Prabowo Gibran. Harus tegak lurus Jakarta. Minggu 11 Februari kemarin ya. Kita lihat ya. Ini saya live streaming 2 ya. Pertama pakai PC, pakai program OBS. Jadi nanti ada dua video. Terus yang satu hanya wajah saya pakai live streaming di YouTube, bukan YouTube, di mana? Di HP ya, di HP. Tapi nanti ada gambarnya di PC pakai program OBS, rekam layar sama suara. Jadi supaya efektif ya. Satu waktu yang pendek itu kita buat 2 video. Karena tujuannya adalah menjadi YouTuber produktif ya. Kalau soal kualitas ya berbeda-beda orang melihat ukuran kualitas. Yang penting produktivitas ya. Sehingga hidup itu diisi dengan keyakinan. Kalau hidup diisi dengan keraguan itu nggak bisa berbuat apa-apa, lah maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Lah terus nggak maju-maju. Mendingan maju terus. Akhirnya 5 tahun ada 10.000 video ya. Kalau dulu belum ngerti dari tahun 2012 sampai 2018, 6 tahun pertama jadi YouTube. Nggak diurus, nggak ngerti arti produktif, kerja tanpa target. Ya cuma 200 videonya selama 6 tahun. Kemudian setelah ada semacam enlightenment atau insight atau pencerahan gitu, ya Allah yang ngasih pencerahan itu. Jadi 5 tahun bikin videonya sampai 10.000. 5 tahun dari 2019 awal sampai 2024 ya. 19, 12, 20, 1, 2, 3, 4. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 tahun ya. Belum 6 tahun, 5 tahun. 1 tahun 2.000. Lumayan kan? Lihat aja ada yang manfaat. Ya kan? Sekarang ini tema ini ada gambar Prabowo sedang kampanye di Salamin ini, pakai baju biru. Belasan pejabat kepala daerah mengirimkan pesan. Belasan pejabat daerah mengirimkan pesan kepada Johermansyah Johan pada pekan-pekan terakhir menjelang pemilihan umum 2024. Kepada mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, mantan ya, mereka mengeluh telah dipaksa ikut memenangkan calon presiden, wakil presiden Prabowo Gibran. Ya hanya informasi aja gitu, nggak mengubah hasil kecurangan itu kan. Mereka masing-masing mendapat target pemenangan, kata Johermansyah saat ditemui Tempo di rumahnya di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu 7 Februari. Seminggu ya. Acara ini seminggu sebelum pencoblosan ya. Para kepala desa itu bertugas di berbagai pulau seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Masif. Johermansyah, siapa Johermansyah? Itu mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ya. Johermansyah bercerita, pejabat kepala daerah mengaku mendapat instruksi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Prabowo Subianto, iya, putra Presiden Joko Widodo saat proses pencalonan.
Order itu datang dari pejabat yang berbeda-beda. Informasi juga dibenarkan oleh dua pejabat di lingkaran istana yang mengetahui proses penunjukan pejabat kepala daerah. Misalnya ada kolega Johermansyah yang mendapat instruksi langsung ya, dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, temennya bekas rektor UGM ya. Ada pula yang mendapat perintah dari petinggi Kementerian Dalam Negeri. Perintah dari petinggi. Siapa itu? Tidak hanya diminta memenangkan Prabowo Gibran, mereka pun harus tegak lurus dengan Jokowi. Mereka khawatir dicopot kalau tidak satu komando dengan Presiden, ucapnya. Apa dampaknya? Dampaknya pejabat kepala daerah bermanuver memenangkan Prabowo Gibran. Misalnya di Sumatera Utara 5 pejabat di 2 kabupaten kota di provinsi itu bercerita. Pejabat kepala daerah kerap mengumpulkan kepala dinas untuk membahas pemenangan Prabowo Gibran. Dalam berbagai pertemuan, para kepala dinas dilarang membawa telepon seluler supaya nggak ada bukti ya. Nggak ada bukti nggak ada bukti gambar, nggak ada bukti suara dalam rapat itu, dalam pertemuan itu. Ya kan? Nggak boleh bawa telepon seluler ke ruangan. Narasumber yang sama bercerita mereka diminta mengarahkan anak buahnya agar memilih Prabowo Gibran. Para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat. Jika menolak tugas tersebut, mutasi adalah ganjaran. Mutasi itu dipindah ya. Maman Sugiaman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman dari mana Pak Maman? Seorang pejabat, sehat ya Pak Maman ya. Seorang pejabat di Badan Kepegawaian Daerah salah satu kota di Sumatera Utara bercerita pada Januari 2024 ia diminta atasannya menyisir arah dukungan pegawai negeri sipil loh. Negeri sipil ASN juga enggak apa, orang dari kementerian itu enggak netral ya. Tapi Jokowi bilang apa ASN netral, polisi netral, polri netralnya kayak nggak tahu Jokowi aja ya kan. Dari ucapan dan perbuatan itu berbeda. Seorang pejabat di Badan Kepegawaian Daerah salah satu kota di Sumatera Utara bercerita pada tahun 2024 Januari ia diminta atasannya menyisir arah dukungan pegawai negeri sipil. Fokusnya pada pegawai yang tidak mendukung Prabowo Gibran. Dari hasil penyisiran tersebut, narasumber itu diperintahkan memutasi lebih 50 pegawai. Dimutasi itu harus dipindahin dari kantor itu gara-gara nggak ngikuti arahan untuk dukung Prabowo Gibran, dipindah itu. Nggak dipecat karena untuk ASN susah memecat, tapi dipindah tugas ya. Mungkin ke tempat yang lebih jauh. Informasi serupa didapat oleh bekas Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani dan dari sejumlah mantan bawahannya. Ada yang mengaku ditekan dengan kasus hukum jika tidak mendukung dan ikut memenangkan pasangan nomor urut 2 kata politikus Partai Nasdem itu melalui sambungan telepon Senin 5 Februari ya. 9 hari sebelum coblosan. Namun pejabat Bupati Tapanuli Tengah Sugeng Rianta membantah informasi tersebut. Pekerjaan saya di sini justru menegakkan netralitas. Menegakkan netralitas aparatur sipil negara yang sebelumnya digiring untuk mendukung partai tertentu. Tertutup Sugeng kepada Tempo Sabtu 10 Februari 2024. Adapun pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin tidak merespon pesan dan panggilan telepon dari majalah Tempo. Ya enaknya nggak merespon ya, aman ya. Nyambung, berdering tapi nggak diangkat sengaja. Oh dari Tempo nih. Iya kan, susah jawabnya kan. Di provinsi itu para guru berpendapat instruksi untuk memilih Prabowo Gibran disahkan itu datang dari petinggi Dinas Pendidikan. Wah, ini dari Kementerian Pendidikan juga gitu Dinas. Seorang guru di sekolah menengah atas Medan yang bercerita pada Tempo pada Kamis 8 Februari 2024 mengaku diperintahkan mendorong murid-muridnya yang menjadi pemilih pemula
untuk mencoblos pasangan 02. Ini tulisan majalah Tempo ya, yang dikenal akurat. Dan dia melakukan investigasi, menemui narasumber yang tahu dengan persoalan yang diangkat di majalah Tempo ini. Pengerahan aparatur negara untuk mendukung Prabowo dan Gibran, ya kan, terjadi pula di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, kepala desa saya itu pendukung Gibran, orang Gerindra ya. Tadinya Ahmad Jamaluddin itu orang P3, sekarang diganti oleh Pak situ kepala negaranya. Ya gak apa-apa saya sebutin orang kepala desa saya, namanya Pak Dian Iskandar, sarjana ekonomi, kadernya Gerindra. Nah, terus ini ada berita nih, pengerahan aparatur negara untuk mendukung Prabowo dan Gibran terjadi pula di Kabupaten Bogor. Gimana, sehat Pak Dian Iskandar, kepala desa dari Pemekarsari. Ini ada berita Tempo nih loh. Pengerahan aparatur negara untuk mendukung Prabowo Gibran terjadi pula di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu ada 40 atau 40 kecamatan ya. Salah satu kecamatannya adalah Parung ya. Parung punya 9 desa. Salah satu desa namanya Pak Megarsari, tempat saya ngomong sekarang. Di Kampung Tajur, desa Pak Megarsari. Kepala desanya namanya Pak Dian Iskandar ya. Kader dari Gerindra. Tanggung Pak Dian, langsung aja jadi anggota DPR pusat harusnya kemarin ya. Ngomong ada Pak Prabowo, hidup sekali, tanggung bener sih Pak Dian. Apa kepala desa jangan lama-lama ya, langsung jangan ke DPRD, langsung ke pusat aja. Ya kan? Bikin ini Pak, bikin YouTube. YouTube-nya judulnya Dian caleg DPRI pusat gitu. Terus ngomong tiap hari ya miara ayam kayak diapain ya, mancing. Ya pokoknya pura-pura dekat dengan rakyat gitu. Jadi kelihatan yang kebiasaan mancing, biasa ini ya. Nanti supaya dikenal masyarakat. Jadi anggota DPR pusat aja Pak Dian. Jangan di desa aja. Di desa itu saya guru ngaji. Karena gini, kata pendiri pesantren Gontor, pesantren Gontor Pak Kiai siapa namanya itu almarhum Zarkashi. Ya, jadilah orang besar dalam hidup ini. Orang besar itu bukanlah orang yang banyak perusahaannya. Orang besar itu bukanlah orang yang naik turun kendaraan mewah. Orang besar adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, yang berdiam di kampung itu, yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk sekitar. Itulah orang besar. Jadi saya nggak mungkin juga jadi anggota DPR pusat. Itu kerjanya Pak Dian aja, ya kan. Yang jadi orang besar biarin saya ngajari Qur'an 1, itu Qur'an 2, ya ngajarin bacaan Fatihah. Saya nggak akan kemana-mana. Perjalanan terakhir yang jauh itu ke JIS kemarin Pak, dukung ini Anies. 5 kilo jalan kaki dari Ancol. Dan silakan lihat liputannya ya, kalau di total digabung-gabung itu total ada sekitar 60 menit ya. Liputan saya di JIS lewat jalur kereta, itu jalannya susah benar bareng sama orang-orang, indah ya, perjalanan jihad untuk membela keadilan dan kebenaran. Jadi biarkan saya jadi orang besar, mengajarkan Iqra di kampung ini, di desa Pamekarsari atau di Kampung Tajur. RT saya ini RT 2, RW 04. Kalau mau silaturahmi setiap hari ya, jam 9 sampai jam 11 belajar jadi YouTuber produktif. Tapi bayar investasinya 200.000. Lagi nggak punya duit saya. Nanti kita diskusi dan bagaimana cara menjadi YouTuber, cara ngomong di depan kamera, cara bikin closing, buka YouTube, ngomong di depan kamera 10 menit, 15 menit, atau 20 menit, atau sejam, gimana caranya ya kan.
nggak usah persiapan, nanti datang aja jam 9 sampai jam 11. Hari ini boleh, hari ini pelatihan pertama. Investasinya 199.000. Dikirim dulu uangnya, transfer ke Bank Syariah Indonesia. Nomornya 1012 656781. Saya ulangi ya, kalau mau ikut pelatihan untuk menjadi YouTuber produktif, YouTube saya ada 10.000 5 tahun. Jadi 1 tahun saya bikin 2.000. Ada YouTuber yang bikin 1 tahun 2.000 video? Nggak ada. Yang paling produktif itu ya saya, YouTuber pemula. Yang paling produktif di semesta, nggak ada lagi. Jadi ayo kita belajar bareng setiap jam 9 sampai jam 11. Ya. Sekali aja pertemuannya cukup untuk jadi YouTuber produktif. Kalau cuma bikin YouTube 1 seumur hidup ya gampang. Bikinlah YouTube itu sepanjang hayat gitu sampai mati menjadi YouTuber. Udah cepet transfer sekarang buat beli beras. 199.000, iya serius ini. Buat beli beras. Ya uang tuh nggak seberapa segitu ya. Cuman yang penting pengalamannya barangkali ada gunanya Anda serap ya. Cukup sekali ya kan untuk pelatihan. Jam 9 sampai jam 11. Kapan pelatihannya? Setiap hari sepanjang tahun insya Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya 300 hari lah setahun. Ya kan? Serius ini. Tapi jangan saya diminta ngajarin dari awal cara bikin email, saya nggak bisa ya. Udah ada kan emailnya langsung bikin ininya, bikin YouTube-nya langsung saya rekam nanti ngomong direkam langsung dimuat di Pesanan Jolali. Terus nanti hasil rekaman tadi kita diskusikan ngomong apa sih tadi Anda itu mau nyampaikan apa. Nah percakapan saya dengan peserta tadi satu-satu itu tadi direkam dimuat lagi di Pesanan Jolali, itu metodenya ya. Jadi langsung setiap peserta langsung bikin 2 video langsung dimuat di Pesanan Jolali. 1 video ngomong sendiri saya rekam, terus saya upload, ya kan? Karena ada wifi di rumah. Terus habis itu saya ngomong lagi wawancara sama peserta tadi. Saya nanya jawab gitu, saya ngasih pandangan sedikit-sedikit. Terus nanti hasil omongan tadi, membahas video pertama tadi, peserta tadi, nanti hasil diskusi itu langsung direkam lagi supaya banyak manfaatnya, supaya orang yang jauh dari Parung nih bisa ngambil manfaatnya, dapat ikut pelatihan ya, gratis gitu loh maksudnya. Yang nggak bisa datang, kalau yang mau datang ketemu wajah saya ya silakan datang. Rizal, lawan terus kecurangan Pak. Sri Hartati, sehat dan semangat lawan kecurangan. Bina Pelita Kartini. Bismillah, Allah bersama orang-orang yang baik, amanah, jujur. Oke, silakan ditransfer dana untuk pelatihan investasinya mulai hari ini ya, mulai tanggal 19. Sebab kalau ngurusin kecurangan nggak bisa habis nih, kita harus move on ya. Biarin yang ngurus kecurangan orang lain, kita sekarang bagaimana menjadi YouTuber produktif supaya kita bermanfaat ya. Punya TV sendiri, punya channel sendiri. Ya. Jangan terpaku pada terpaku dengan merespon keadaan, tapi kita bikin sungai ciptaan kita sendiri untuk melakukan pengembangan diri kita dengan membangun channel sendiri dengan cara yang sangat produktif. Ya. Oke. Pengerahan aparatur negara untuk mendukung Prabowo dan Gibran terjadi pula di Kabupaten Bogor, Jawa Barat awal Januari lalu dalam forum prarapat koordinasi kepala desa. Kepala desa di gedung Tegar Beriman. Jadi salah satu kepala desa Pak Dian Iskandar dari Pamekarsari yang nanti insya Allah jadi anggota DPR pusat itu ya 5 tahun lagi kali. Pasti dia hadir nih di awal Januari forum prarapat koordinasi kepala desa di gedung Tegar Beriman Cibinong. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin menyebutkan pemerintah kabupaten sejalan dengan gerbong besar
koalisi Jokowi dalam pemilihan presiden. Dulu dia mendukung Prabowo karena memang kadernya, sekarang dukung Prabowo. Dulu saya dukung Prabowo 2019, saya sekarang dukung bukan Prabowo tapi mendukung siapa? Anies Baswedan. Ya kan? Ya kenapa ngikuti ijtima ulama, ngikuti ulama 260 ulama di Jawa Barat kan menyarankan mendorong umat Islam untuk dukung Anies, saya ikut. Habib Rizik nyuruh ngasih pandangan soal cara memilih pemimpin yang mengarah ke Anies Baswedan, ya saya ikut. Ikut siapa? Ikut ulama. Kalau saya lah kan saya kan orang bodoh, ngerti orang, ngikutin orang yang berilmu gitu. Kalau yang lain kan ngikuti orang-orang yang pengen berkuasa. Kalau saya kan ngikutin ulama. Sorry ya. Sorry ya. Jokowi kini mendukung koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Dengan mobilisasi dukungan itu disaksikan pejabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu. Bupati Bogor ini dua-duanya masuk penjara ya. Satu, Rahmat Yasin dari P3, terus diganti sama siapa? Ade Yasin, masuk penjara lagi. Keluarga Yasin itu adik kakak apa ya? Terus saya lihat proposernya ada lagi Rahmat Eli Yasin tuh ya. Keluarga Yasin dari P3 yang hijau. Dugaan mobilisasi dukungan itu disaksikan pejabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu. Pejabat bupati yang dilantik 30 Desember 2023 itu hadir dalam rapat bersama kepala desa. Hadir dalam rapat bersama kepala desa. Ya kan? Desanya berapa ya? Di Parung aja ada 9 desa ya. Kalau di Bogor itu ada 40 kecamatan. Kalau satu kecamatan 9 desa, berarti 40 kali 9, 360 kepala desa ya di Bogor. Bogor penduduknya 5 juta kan. Kabupaten paling luas di Indonesia. Dengan kemiskinan sekian persen, lumayan. Banyak maksudnya. Banyak orang miskin, termasuk saya. Burhanuddin itu ini itu loh, pejabat bupati yang dilantik. Oh, Bupati Bogor Burhanuddin sekarang tidak merespon pesan dan panggilan telepon Tempo hingga Sabtu 10 Februari 2024. Iyalah, bingung mau jawab apa. Manuver pejabat kepala daerah menyiapkan karpet merah untuk calon presiden dan wakil presiden juga digelar oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Naending Jaweng. Lho piye toh? Ia menemukan ada intensitas pertemuan yang tinggi antara pejabat gubernur dan kepala desa. Pertemuan itu diadakan di kantor hingga rumah dinas gubernur. Waduh, hebat Indonesia ya. Dugaan itu muncul seiring dengan maraknya laporan kepala desa yang diperintahkan memenangkan pasangan calon presiden tertentu. Aneh jika gubernur langsung mengurusi desa. Fungsi itu seharusnya cukup dilakukan di tingkat camat atau bupati. Iya lah. Gubernur langsung turun. Ngurusi aparat desa. Adapun juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, menampik kabar bahwa pejabat kepala daerah dikerahkan untuk memenangkan jagoannya. Ini orang Demokrat ya. Yang pindah gerbong. Tadinya ngarepin jadi wakil presiden. AHY, terus dia keluar. Terus gabung ke gerbongnya ini ya. Koalisi Indonesia Maju, ada Prabowo di situ. Demokrat tuh loh. Padahal Demokrat ketua majelis tingginya itu Pak SBY.
yang menandatangani surat pemberhentian tidak hormat Prabowo. Kasus penculikan ya, Dewan Kehormatan Militer. Salah satu penandatangannya adalah selain Agung Gumelar adalah SP. Memecat Prabowo dengan tidak hormat ya kan. Tidak hormat apa hormat ya. Nah, sekarang mereka bergabung ya, untuk kepentingan yang sama. Kami taat aturan, kata Herzaki. Kalau ada temuan laporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Ini omongan gini persis dengan Jokowi. Kalau ada temuan laporkan ke Bawaslu, kepada MK, sudah ada mekanismenya. Nah, masalahnya Bawaslu sama MK nggak dipercaya ya. Ujar politikus Partai Demokrat ini Jumat 9 Februari. Keberpihakan pejabat kepala daerah tidak lepas dari proses pengangkatannya. 4 narasumber yang mengetahui proses penunjukan kepala daerah bercerita mereka yang ditunjuk sebagai pemimpin sementara adalah orang-orang yang dinilai bisa memenangkan Prabowo Gibran. Narasumber yang sama menyebutkan Jokowi kini sangat dominan menunjuk kepala daerah. Ada 190 ya kepala daerah atau pejabat sementara yang ditunjuk ya untuk menjadi pejabat kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota selama 2,5 tahun. Ya tentu ya karena sifatnya ditunjuk langsung direstui oleh presiden, maka itulah yang disebut pengendalian oleh Gatot Nurmantio. Untuk apa? Ya untuk memenangkan pemilu. Dukung siapa? Ya dukung anaknya. Siapa anaknya? Ya Raka Buming Raka, berarti mendukung ke Prabowo Gibran. Lah ngono. Ya kan? Keberpihakan pejabat goreng. Picok. Atau aku goreng sendiri deh. Iya, kamu ngaji aja. Ada pengajian kan? Tapi yang picok aku sendiri yang goreng untuk Leman sama untuk kantor pusatnya. Sorry. Habis ini saya jualan picok. Ya, rakyat harus nolong dirinya sendiri. Sambil jualan picok, sambil jualan pelatihan. Gitu. YouTuber. Ya boleh kan saya jualan jasa pelatihan. Harganya 200.000 untuk 2 jam. Itu kerjaan lama. Dulu waktu baru 2 minggu jadi YouTuber langsung bikin pelatihan sampai 40 angkatan ya. Tiap Sabtu ya. Sekarang kita bikin pelatihan tiap hari. Cukup 2 jam aja. Yang penting langsung upload. Ada 2 video rekaman 8 menit atau 10 menit. Saya rekam nanti saya upload di Pesantren Jolal di channelnya. Langsung. Nggak diedit, apa hidup singkat, ngedit, ngabisin umur, gitu. Habis itu rekaman lagi, saya wawancarai, saya ajak ngobrol yang peserta pertama yang sudah di-upload itu karyanya. Langsung wawancara, langsung. Gitu. Terus hasil wawancara itu, perbincangan itu sekitar 510 menit, langsung di-upload lagi supaya memberikan satu pelajaran, untuk penonton di luar Parung yang nggak ikut pelatihan gitu. Supaya langsung ya. Cara menjadi YouTuber yang produktif selamanya. Jadi tagline-nya hidup sekali hidup sedetik sekali pelatihan jadi YouTuber produktif selamanya gitu. Cukup 2 jam aja di YouTuber itu. Jadi kalau 1 orang 1 berarti ada 7 orang seminggu. Gitu. Kalau ada 10 ya 70 orang seminggu. Dan itu terus setiap hari ya. Insya Allah cukup 1 peserta 1 kali pertemuan 2 jam, 2 kali 60 menit. Silakan ditransfer investasinya 199.000 ke Bank Syariah Indonesia 1012656781. Saya ulangi ya, kalau yang ingin pelatihan yang dekat-dekat aja dulu Jabodetabek itu mulai hari ini dan mulai besok atau kapan ada waktunya
itu investasinya 199.000 ditransfer ke Bank Syariah Indonesia, nomornya 1012 656781. Saya ulangi ya. Untuk investasi 199.000 ditransfer ke Bank Syariah Indonesia BSI 1012 656781. Terima kasih ya. Oke, keberpihakan pejabat kepala daerah tidak lepas dari proses pengangkatannya. 4 narasumber yang mengetahui proses penunjukan kepala daerah bercerita mereka yang ditunjuk sebagai pemimpin sementara adalah orang-orang yang dinilai bisa memenangkan Prabowo Gibran. Narasumber yang sama menyebutkan Jokowi kini sangat dominan menunjuk kepala daerah. Nanti yang melantik siapa? Yang melantik Tito Karnavian. Seharusnya pengangkatan kepala daerah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lah dan Kementerian Dalam Negeri, itu peraturannya langsung itu tunjuklah biar cepat. Nama-nama itu diseleksi oleh tim penilai akhir yaitu Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Dalam Negeri. Ombudsman sebenarnya merekomendasikan penunjukan pejabat kepala daerah harus berpegang pada peraturan pemerintah, namun usul itu tidak kunjung ditanggapi. Sampai sekarang tidak ada mekanisme penunjukan dan evaluasi yang jelas dan transparan, kata Robert Naending Caweng, anggota Ombudsman. 4 narasumber yang mengetahui penunjukan pejabat kepala daerah itu bercerita pemimpin daerah yang tidak maksimal atau menolak memenangkan Prabowo Gibran hampir pasti dicopot. Robert pun mendengar informasi tersebut dari hasil kunjungannya ke berbagai daerah sejak akhir tahun lalu. Salah satunya di Jawa Tengah. Nah ini, nanti habis ini saya bacain ya. Ini ada yang ngeledek saya di makan siang gratis. Saya lirik. Sri Hartarti. Sehat dan semangat melawan kecurangan. Bina Pelita Kartini, bismillah, Allah berserta orang-orang yang baik, amanah, jujur. Nofri Rizal, banyak cara melawan kecurangan, salah satunya dengan bersuara di YouTube. Yang penting, yang menarik ini loh yang nomor. Pak Ahsan Ardani, gimana kalau melawan kecurangan, si Brewok aja ke istana minta kue. Nah ini yang penting. Sugeng Ahmad, makan siang gratis Pak Yudi. Menurut anaknya, kemarin saya lihat, adiknya Prabowo itu sama namanya Hashim Joyhadi Kusuma. Anaknya perempuan itu sama Sekar ya, namanya siapa? Di depan wartawan dia bilang, kan program Anggala unggulannya kan makan gratis. Tapi itu nanti akan dilaksanakan makan gratis itu katanya pada tahun 2029. bukan di 2024. Ini piye tuh? Jadi nggak tiap hari berarti ya. Sekedar dilaksanakan beberapa hari kali di akhir kekuasaan Gibran ya 2029. Ini gimana sih? Belum apa-apa udah mengingkari janjinya. Terus uangnya dari mana? Dari APBN. Nanti berasnya siapa yang ngadain proyek lagi, kacang hijaunya, susunya, menunjuk oligarki, duit lagi, bocor lagi duitnya, anggaran dari APBN lah. Mbuh lah. Pak Ahmad, Pak Sugeng Ahmad, makan siang gratis, siapa yang bayarin? Makan siang gratis Pak Yudi. Ngeledekin saya dia. Saya mau jualan dulu. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan lembaganya telah melakukan instruksi agar pejabat kepala daerah bersikap netral. Ialah konsumsi pers untuk netral. Bikin press release. Tapi faktanya kan nggak mungkin netral ya.
Kalau nggak netral, lu gue copot, gue mutasi kan gitu. Kami memonitor mereka setiap 3 bulan. Kalau tidak optimal kami ganti, ujarnya pada Sabtu 10 Februari 2024. Suwajar mengatakan penggantian pejabat kepala daerah tidak terkait dengan Pilpres. Hingga Sabtu 10 Februari, Nana Sujana tidak merespon pesan dan panggilan telepon Tempo pada 6 November. Nana menyatakan aparatur sipil negara harus netral. Konsumsi pers ya, faktanya ya enggak. Tidak boleh bermain politik praktis. Lah, ujarnya para menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak merespon permintaan wawancara soal penunjukan pejabat kepala daerah yang membantu pemenangan Prabowo Gibran. Enggak berani lah ngomong. Paling bantah, enggak betul. Tapi itu tadi kalau dikumpulin dalam satu acara untuk pemenangan Ganjar apa sebenarnya Prabowo Gibran ya tentu HP-nya dikumpulin dulu sama panitia, nggak boleh dibawa masuk ruangan ya nggak. Ya, moga-moga penonton mentalnya sehat ya. Jangan stres ngadepi keadaan. Nanti kalau habis stres bisa stroke loh. Habis stroke langsung out. Ini apa lagi nih? Dari Rawi Asrowi, Uncle Usman sekarang kembali ke family yang rakus kekuasaan, tambah penyakit di negeri ini. Jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu stres ya. Itu permainan orang-orang atas rakyat nih ya. Menghibur dirinya sendiri dan merawat kebahagiaan sendiri. Ya, rajin-rajin nyari uang untuk keluarga supaya beli beras. Itu anak gimana, udah pada bayaran sekolah belum, itu istri gimana, udah punya beras apa belum, bisa masak belum, kontrakan bayar kontrakan udah apa belum, lu kan kontrakan nggak dibayarin sama pemerintah. Tiap bulan kudu kita bayar sendiri. Makan gratis nanti tahun 2029. Nanti tahun kelima baru ada program makan gratis. Emang kalau makan gratis tiap hari itu dananya kan bisa miliaran, uang dari mana? Masa dari APBN? Dari oligarki, masa nggak mau ngasih oligarki? Bukan makan gratis yang penting, siapkan lapangan pekerjaan untuk warganya, terus bekerja, terus bisa beli makanan sesuai selera. Nggak terus kayak ini dikasih begitu, nggak mendidik untuk orang mandiri. Makan gratis. Imagine all the people living for the day. You may say I am a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday to join us. Wis ya, jam berapa ini? Jam 8.57, aku mau ini dulu, mau jualan piscok dulu. Belum goreng. Oke, sama jualan soto. Ayo. Terima kasih. Moga-moga ada gunanya ya. Rakyat harus menolong dirinya sendiri dan rakyat berhak merawat kebahagiaan sendiri. Jangan percaya sama politisi. Semua politisi itu tukang bohong sampai omongan politisi itu diterapkan menjadi kenyataan. Kita cek kenyataannya dengan omongannya itu cocok nggak? Kalau cocok dia jujur, kalau nggak cocok dia bohong. Dan harus dipegang sejak sekarang. Setiap omongan pejabat itu, setiap omongan politisi itu bohong. Yakin sama saya. Dan kita harus merawat ya nilai-nilai di dalam diri kita sendiri untuk keluarga kita sendiri. Jangan ikut pejabat yang hidupnya terlalu mewah, mengejar ya, dunia, menumpuk kekayaan. Ya.
Jangan ikuti pejabat-pejabat kita yang tidak memiliki rasa empati dan simpati terhadap rakyatnya yang banyak menderita. Saya Yudi Pramuko, Tuhan Donat dari Parung Youtuber. Tertua di semesta fasbir sabrun jamira. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.